Mas Gita Suwondo kayaknya di dunia broadcasting udah nggak diraguin lagi. Aduh, dan satu hal lagi adalah aku kan seneng ngomong tentang data. Dan aku tuh belajar dari Olan Fatah. Artinya Kenapa? apa? Di saat bengong itu di jalan itu dia sampai 2 kali berhenti di pom bensin untuk nyari toilet. Dan Take time ya. take time. Udah. Sebenarnya kenapa broadcaster itu banyak pengen BP? Hai guys, welcome to Intalk. Kali ini kita bakalan kepoin Mas Gita Suwondo lagi. Waduh. Belum ya, baru pertama kok lagi sih. Biasanya beda program. Ini dikepoin di apanya nih? Semuanya lah, kehidupannya, pengalamannya, terus masa sekarang, klubnya, Iya. semuanya kita bakalan kepoin. Pokoknya kita kulitin Betul. semuanya. Jangan ngomongin historis mantan ya. Nggak ada soalnya. Serius nggak ada mantan? Ada nggak? Ada mantan pacar istriku sekarang kan. Tapi pernah punya pacar sebelumnya? Pernah dong. Oh pernah, kirain nggak pernah. Nah tapi ya guys, sebelum itu kita mau infoin kalau kita udah ngejalanin prokes, sebelumnya udah didisinfektan semuanya, semua barang-barang dan ruangan. Terus kita juga udah ngelakuin swab antigen, hasilnya negatif. Yes, saya juga negatif. Iya, sudah vaksin juga 2 kali kita ya mas? Iya betul. Sama lagi vaksinnya? Ya, betul. AZ Family. Yes, AZ yang harus tunggu 8 minggu buat keduanya. Iya. Ya. Emang 8 minggu? Sorry ya, 12 minggu, 12 minggu. Iya, Ya, 12 minggu. Oke Mas Gita, ini Mas Gita ini kan nama Mas Gita Suwondo kayaknya di dunia broadcasting udah nggak diraguin lagi. Aduh, sampai malu jadi. Terus udah kayak nggak asing lagi namanya juga udah bener-bener Mas Gita. Oh Mas Gita itu gitu, kayak semua orang tahu. Nah Mas Gita nih awalin karirnya tuh sebenarnya gimana sih? Karir di dunia broadcasting atau karir sebagai Karir dulu nih. Ya. Karir awalnya kuliahnya di mana? Terus udah gitu bisa. Aku sebenarnya tahu ya, Mas Gita tuh dulu kuliah apa? Geologi. Geologi ya. Yes, Apa bisa tiba-tiba? geologi itu kita dianggap orang gila karena ngobrolnya sama batuan. Ya geologi itu gimana sih Mas? Kok bisa ambil itu kenapa? Gini, aku dulu waktu kecil lahir di Bandung. Ayahku mahasiswa waktu itu masih. Zaman dulu kan mahasiswa nekat punya anak gitu kan. Oh ya. Umur berapa? Nah, nekat punya anak tanpa harus Kerja dulu. tanpa harus kecelakaan dulu dalam hubungannya dengan Oh, istrinya. Jadi iya, memang iya. mereka sudah niat kawin dari muda, Ya. nikah dari muda, terus punya anak, terus baru tamat sekolah. Terus tamat sekolah kerja, dulu kan dunia minyak oil and gas tuh lagi tinggi banget. Jadi ditempatkannya di pelosok-pelosok Indonesia lah. Ayahku dapat di Sungai Gerong. Terus ada Tempat om aku. ya itu Sungai Gerong kan. Nah, Oh. waktu itu namanya Stanvac, belum Oh, Pertamina. belum Pertamina Belum dulu diambil ya. oleh Pertamina. Terus Prabu Mulih juga beberapa bulan. Kemudian yang paling lama tuh 10 tahun kita di sebuah hutan yang namanya Pendopo. Sekarang tuh ibu kota Kabupaten Pali kalau sekarang. Tapi tempatnya juga nggak berubah-ubah dari Gitu-gitu aja ya, belum ada kemajuan ya? Dari 10 tahun. Aku juga bingung kadang-kadang kok aku bisa 10 tahun tinggal di sini. Tapi sebagai anak kecil kan segala macam fasilitas dapat lah. Iya. Segala macam, jadi bisa main golf, bisa berenang, bisa tenis, bisa bulu tangkis, bisa segala mantap. macam. Jadi waktu datang ke Jakarta tuh pikir, ih kok lu jago bisa semua olahraga, anaknya orang kaya. Nggak juga karena free. Di Jakartanya nggak main lagi. Fasilitasnya ya. Nah, oil gas itu yang membuat aku akhirnya sekolahnya geologi. Kenapa? Karena ya ayahku kan pasti seorang ayah akan membujuki anaknya untuk ada di lingkup yang sama dengan dia, untuk mempermudah dia menatap, mantau atau membuat anak itu punya masa depan gitu Ya, loh. ya. Itu mau nggak mau kenapa aku sekolahnya geologi, karena terus gaulnya sama teman-teman bokap yang geologi semua. Tapi zaman sekarang ini geologi itu hanya kupakai buat selfie dengan latar belakang batu-batu. Udah nggak diperiksa lagi, udah nggak ke oil gas. Sempet sih aku 3 tahun dari 92 sampai 95 itu kerja di sebuah perusahaan namanya Petrocorp. Oh, pernah kerja di sana? Pernah kerja. Jadi fieldnya waktu itu di Lampung dan Kalimantan. Aku lebih ke arah lebih ke arah sebagai digitizer. Digitizer tuh yang mereka orang lapangannya datang ke Jakarta balik, mereka punya data-data seismik. Aku yang membukukan data-data seismik itu sampai berupa laporan. Wow. Seperti itu. Tapi Kerjaannya jarang seserius itu ya, Ya, kan beda seserius banget itu, sama beda sekarang banget. kan. Terus 95 perusahaan itu tutup, kemudian dapat pesangon segala macam. Aku sempat nganggur 6 bulan sampai kemudian ditawari masuk yang namanya RCTI. Waktu itu kan RCTI lagi booming. Emang pada saat aku kuliah, cita-citaku emang kalau ditanya passionnya apa, passionnya sport dan sepak bola, terutama sepak bola. Jadi pernah kuliah lapangan itu, aku tidak ikut kuliah lapangan. Kenapa? Karena waktu itu ada Euro 88. Kenapa? Pengen di Jakarta aja, pengen nonton. Kalau di daerah kan waktu bisa itu nonton ya? nggak bisa nonton, nggak dapet siarannya lah, TV-nya jelek lah di mana-mana. Pernah juga Euro 92, aku menjelang tamat
karena ada Euro 92 aku menunda kuliah sidangku hanya buat nonton yang namanya Euro. Jadi Mas Gita ini udah secinta itu sama sepak bola Sangat dari cinta. dulu. Iya, dari kecil. Bahkan dulu kan kalau dulu Intan tahu pemain-pemain bola namanya Roni Pasla, Yudo Hadianto, itu aku sampai nyari-nyari tanda tangannya dia. Terus waktu itu Bjorn Borg petenis itu pernah kesini. Aku cari tanda tangannya dia. Waktu itu bokap marah, buat apa sih tanda tangan gini sama foto-foto, nggak penting banget kan buat mereka gitu kan. Akhirnya sekarang itu jadi momen yang bersejarah Iya, banget kadang-kadang kan? aku suka ngomong sama bokap, tuh lihat dengan ini aku bisa bekerja sendiri. Kenapa? Aku sih sebenarnya seneng aja kerja di dunia minyak. Oil and gas kan lagi booming saat itu. Dan gajinya jauh lebih gede dari dunia TV. Oh iya. Iya. Berapa kali lipat? Zaman dulu waktu aku masuk RCTI, ya gaji itu kok bisa jadi setengah kalinya dari gaji yang aku dapat. Setengahnya? Iya, jadi karena dunia minyak itu kan tinggi Iya banget sih, ya, hanya karena dari gaji. resiko juga Ya, dan segala macamnya dan kan. oil gas di Indonesia kan lagi booming lah saat itu Iya. ya. Apalagi kita merasakannya sebagai anak-anak orang minyak yang tinggal di daerah itu segala macam fasilitas dapat. Tapi yang nggak dapat itu passion. Kenapa? Passionnya ya benar. Karena Emang lebih enak sih kalau ya, kerja nggak pakai nggak passion pakai- dan kan? lebih kayak gini, bikin salah langsung dibilang, oh lo anaknya si ini, si Edi Suwondo, nama bapakku tuh kan Edi Praetno Suwondo, salah satu orang minyak lah. Oh lo anaknya ini, kok bisa bikin salah sih, nggak kayak bokap lu gitu kan? Dibanding-bandingin. Iya dibanding-bandingin. Atau kalau kita lagi berbuat sesuatu yang bagus, ya terang aja lo anaknya dia. Aduh, jadi apresiasinya nggak ke Iya. secara individu Mungkin ya. kayak anaknya Maldini lah sekarang ya. Ya jelas aja orang bapaknya dia Iya, gitu kan. bapaknya Pasti- Paolo terang aja lo bisa gitu. Kalau nggak bisa, lo kok kalah sih sama Paolo gitu Iya, kan. Nah, seperti jadi itu. selalu jadi perbandingan Iya. ya. Nah, cita-citaku yang sangat penting itu adalah yang sangat aku inginkan itu bukan sekedar sepak bola sebenarnya. Pengen rasanya ngeliput ke luar negeri. Wow, waktu emang itu- udah dari dulu punya cita-cita di bola terus bener, ngeliput ke luar keluar. negeri dan pengennya tuh gini, ketemu dengan pemain ini langsung wawancara lah segala macam. Cita-cita itu baru dapat waktu aku gabung di TV Kebon Jeruk. Karena waktu itu kan mereka punya segala macam siaran langsung. Tahun 95 November aku gabung ke sana. Gabungnya belum sebagai pegawai, masih sebagai internship waktu itu. Oke. Magang yang dibayar gaji program gitu. Programku namanya Planet Football waktu itu. Oh, jadi udah langsung programnya udah langsung megang bola. Iya, waktu itu kan Planet Football lagi booming-boomingnya ya. Satu highlights pertama sepak bola di TV Apa swasta. Planet Football? Planet Football. Oh iya. Jadi nyeritain tentang highlight sepak bola Ya. Eropa, sepak bola nasional. Sama lah kayak Kabar Arena, Ya. Lensa Olahraga dan lain-lain itu Gitu. ya. Tugas pertamaku tuh waktu itu di domestik dulu kan. Tugas pertamaku tuh adalah ngeliput Kurniawan Dwi Yulianto. Itu jadi reporter. Jadi reporter Oh. Kurniawan Dwi Yulianto balik dari Italia untuk latihan timnas dan dia pingsan di lapangan. Itu kenapa? Karena tahun Fatih berapa deh? tahun 95 ya? dan aku nggak ngeliput itu. Saking terperangannya, Kurniawan bisa pingsan ya. Aku nggak ngeliput. Pulang-pulang nggak ada gambar. Kenapa? Apa yang bikin Mas Gita akhirnya kok bisa sampai istilahnya apa ya? Kalau orang itu kan udah shock kaget gitu ya. Iya, shock ngeliatnya. kaget Kenapa? dan nggak merasa harus bilang ke kameramen harus liput. Harusnya si kameramen ngeliput kan. Iya. Tapi dia juga karena ya banyak kan yang tidak disuruh ya udah nggak melakukan. Pas tadi udah gambar dapat nggak? Enggak lah, nggak lo minta. Mas Gita kagetnya kenapa? Kaget karena kaget kok Kurniawan bisa pingsan. Jadi ngambil gambarnya pun enggak. Tapi wawancara dengan para pemain, dengan para senior-senior yang ada di lapangan, orang-orang PSSI dapat. Tapi emang sebenarnya etikanya boleh nggak sih kalau kayak gitu? Ya buat stock shot kita harusnya ambil. Karena Tapi kita kan belum akan tahu tayang cerita, atau enggak ya. kan kita kan harus cerita bahwa Kurniawan ini gini-gini. Ya dimarahin lah sampai kantor. Kurniawan nggak dapat loh dia pingsan gitu loh. Kata aturannya kan ambil gambar dia lagi dikerumunin atau dia lagi diangkat ke ambulans tuh Iya. harusnya dilakukan. Itu aku nggak lakukan. Hanya dapat wawancaranya, tapi wawancara tanpa gambar kan rasa-rasanya kayak nggak ini ya, nggak Iya. Nggak ada apa ya, maksudnya visual yang ya, visual menggambarkan kejadian itu betul. gitu kan. Jadi ya itu tadi saking passionnya, jadi bingung sendiri harus ngapain. Tapi bener sih Mas, bener banget. Kayak misalnya kita apa ya, living on our dreams gitu. Iya. Itu bener-bener justru malah jadi kayak wah gue harus ngapain ya, gue harus gimana ya. Saking yang kayak emang bener-bener passion banget, bener Iya. banget sih. Kayak aku juga kalau masuk satu program yang aku passion banget, justru kadang tuh kayak lebih grogi, lebih kayak gue harus ngapain ya. Kadang-kadang tuh kayak aduh gimana nih gitu kan. Itu terus kan- terus terus di RCTI itu kan waktu itu seniornya salah satu senior podcaster namanya Olan Fatah. Umurnya di bawahku sebenarnya. Tapi kan dia sudah ada di dunia radio dan televisi udah lama sejak tahun 92 sejak Barcelona. Ya dia yang banyak ngajarin kalau mau on screen gini, mau on screen gini, suara tuh harus gini dan segala macam. Itu yang dilakukan walaupun tidak langsung kan, aku lebih di belakang layar.
Jadi awal tuh Mas Gita lebih di belakang layar dulu. Scriptwriter, terus reporter. Kalaupun reporter nggak on screen, lebih ke laporan-laporan yang dimana kita nulis naskah gitu. Oh gitu, lebih ditulis naskah, jadi bukan langsung depan kamera. Langsung. Kalaupun ada suara kita, lebih kalau kita harus menerjemahkan wawancara kita. Kayak waktu itu Mario Kempes datang ke sini, main di liga kita. Aku wawancara dia, aku terjemahin karena dia ngomong bahasa Spanyol, aku terjemahin dalam bahasa Indonesia lewat suaraku. Gitu, Mas Gita bisa bahasa Spanyol? Enggak, aku pakai bahasa Inggris, ada penerjemahnya dia waktu itu. Enggak bisa, aku cuma bisa bahasa Inggris sama bahasa Jawa. At least 3 bahasa lah, Indonesia, Jawa, Inggris ya. Sama bahasa Portugis, obrigado, terima kasih. Lebih karena Brazilnya itu. Terus Mas Gita Brazil banget loh. Terus ya itu tadi wawancara kayak gitu yang akhirnya kita belajar pelan-pelan. Nah, yang bikin kaget adalah tugas pertama waktu di RCTI. Kenapa tuh? Pertama kali dapat tugas apa nih? Tahun November kan masuk pertama tahun November 95. Itu menjelang Euro 96. Yes. Euro 96 kan Juni 96. Waktu drawingnya aku nggak pergi, yang pergi orang lain yang udah lebih lama di sana. Pulang orang itu resign dari RCTI. Tiba-tiba bulan Februari aku dipanggil, lo berangkat ya ke Euro. Pusing tuh. Kenapa? Bangga, panik. Jadi satu. Harus gimana? Harus gitu. gimana? Di sana as apa? As a reporter. Okay. As a reporter dan harus on screen. Oh, itu pertama kali. Pertama kali harus on screen, pertama kali. Dan rasanya tuh dari Februari sampai Maret itu setiap kali ada liputan Planet Football ya otomatis aku belajar on screen lah di situ. Nggak ada kendala sih sebenarnya, oke-oke aja dalam on screennya. Kendalanya adalah pada saat di Inggris itu sendiri. Namanya orang baru, nggak tahu, dan menyamakan dengan kita kan mudah ya manggil pemain Indonesia buat wawancara. Contohnya kita ke Makassar, pemain Makassar itu willingly datang ke hotel kita. Kalau kita telepon, Pak wawancaranya di sini aja dong, dia datang. Di sana mana bisa ya? Karena mungkin Indonesia lebih butuh exposure kan. Iya, betul. Dan di sana kan latihan tim itu harus kita cover dengan bukan waktu kita, waktunya tim itu. Gua ada latihan di hari gini, udah ada semua orang liput. Dan wawancaranya kan rebutan ya. Aku tuh masih berpikir bahwa gampang one on one gitu loh. Terus waktu di Jakarta zaman itu, setiap kali timnas main kita kan bisa duduk di sebelah benchnya timnas. Yang kalau sekarang itu melanggar hak siar sebenarnya. Dan kita wawancara belum. Okay. Dan bisa wawancara pada saat pemain itu masuk ke ganti halftime. Bisa. Aku pikir di Inggris bisa kayak gitu. Enggak. Sama sekali enggak. Dan itu yang benar-benar mengagetkan. Jadi strateginya harus berbeda. Strategi kayak itu yang bikin ya jadinya belajar bahwa nggak gampang sebenarnya jadi reporter itu. Jadi Mas Gita pertama kali ngeliput keluar akhirnya tercapai dong karena kepingin banget masuk broadcaster karena supaya bisa ngeliput akhirnya kesana. Pertama di Euro di Inggris itu di Inggris Euro 96 kan. Dan yang menariknya adalah aku juga belajar bahwa mereka tuh sangat profesional ya. Contohnya kan kita itu hire Martin Tyler. Waktu itu dia salah satu komentator terbaik yang ada di dunia lah saat itu, orang Inggris. Gila, banyak duit ya? RCTI gila waktu itu. Bukan cuma gila Martin Tyler. Gimana RCTI dulu itu seluruh pertandingan ada bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya siaran dari setiap stadion, 8 stadion yang ada di Inggris. Mau. Bayangin kita punya dua komentator, dua presenter di luar aku as a reporter ya. Ada 2 presenter, 2 komentator itu berpasang-pasangan di seluruh 31 pertandingan Euro 96. Tapi cowok semua waktu itu. Cowok semua waktu itu. Oh, waktu itu era maksudnya presenter cewek belum ada? Belum ada. Waktu itu eranya almarhum Andi Darussalam, terus Rayana Jaka Surya, gitu-gitulah. So, pokoknya kita semua itu datang ke sana dan keempat-empatnya itu siaran termasuk final di lapangan. Kita sewa booth segala macam, kita lempar suara dan gambar kita ke Jakarta. Jadi emang dibayangkan bagaimana uang yang dikeluarkan, dan bukan Euro aja, Olimpiade Atlanta 96 aku nggak ikut juga gitu oleh RCTI. Artinya mereka benar-benar total ingin menunjukkan bahwa ya kita ada di scene of the crime gitu loh. Jadi di tempat pertandingannya. Dan yang menariknya adalah profesional yang aku benar-benar belajar kayak Martin Tyler. Taping pertama gambar gagal dapet karena rekamannya jelek dan segala macam. Kita balik ke stadion, kita minta dia lagi, dia langsung ngerangkul bahkan di tempat yang jauh lebih baik dari taping pertama. Taping pertama tuh hanya di media center dengan latar belakang wartawan lagi lagi kerja. Taping kedua untuk memperbaiki yang gagal itu dia bawa ke lapangan pertandingan loh. Yang masih kosong belum ada penonton, yang 3 jam lagi akan dimasukin oleh penonton. Ya kita jalan di situ wawancara. Jadi emang benar-benar mereka mau effort karena mereka sudah dibayar oleh kita dan mereka willingly, bahkan itu kesalahan kita. Iya. Tapi profesional sekali. Dan mereka nggak marah-marah ya. Dan mereka
Kayak misalnya kita wawancara, kita juga waktu itu kan hire Kevin Keegan, pelatih Newcastle saat itu yang lagi gontok-gontokan dengan Sir Alex Ferguson lah ya. Aku datang ke Newcastle, dia sambut, terus dia ajak keliling stadion, kita wawancara di dalam stadion. Artinya dia benar-benar apa ya? Ingin bahwa kita juga mendapatkan apa yang terbaik buat kita. Itu keren sih, enak banget. Emang uang ada ininya ya. Iya, uang berbicara. Uang berbicara. Dan banyak sekali pemain-pemain mantan-mantan pemain yang diwawancara tanpa uang gitu loh. Oh iya. Pokoknya kita mau antri di media center segala macam, kita minta sopan sama mereka, mereka akan mau. Ya. Apalagi yang mungkin mereka bingung adalah kok TV Indonesia nggak ada negaranya main, tapi datang ke sana dengan reporter yang jadi lengkap. Jadi mungkin itu mereka lebih apresiasi tentang betul, itu ya. Betul. Ini ternyata orangnya serius, terus kayak emang antusias gitu ya. Nah sejak itu kalau nanti nanya siapa yang momen yang paling aku senang, yaitu Euro 96 yang di situ kan, ya. 96. Kenapa? Karena masih dalam tanda kutip bego, tapi banyak belajar. Iya, akhirnya banyak belajar di sana. Nah, itu pertama berarti pertama kali ngeliput keluar. Terus akhirnya setelah ada di dunia broadcaster ini udah berapa kali, Mas? Udah kemana aja keliling? Aku yang gagal itu tahun 98 ke Piala Dunia karena bersamaan dengan dolar yang membumbung naik ya. Karena saat itu kan kita ada masalah politik ya. Jadi mau nggak mau tidak dipergikan ke sana. Tapi kemudian Euro 2000 pergi, Euro 2004 pergi, Piala Dunia 2002 pergi. Terus Euro 2006 harusnya pergi, tapi aku terus akhirnya tidak jadi pindah ke TV yang mengambil hak siar, jadi nggak pergi. Euro 2008 harusnya pergi, tapi anakku sakit dan terus tidak pergi. Wow, Mas Gita udah banyak banget. Banyak. Aku 3 Euro dan 1 Piala Dunia, ada juga F1. Terus ada juga liputan-liputan domestik dan juga ada 2 Asian Games dan 1 SEA Games. Jadi Mas Gita ini nggak khusus di bola aja ya? Ya, kadang-kadang kan emang nggak bisa milih kalau udah di RCTI kan. Oh gitu ya. RCTI zaman dulu kan RCTI Sport itu harus pegang semuanya yang ditugaskan. Nggak ada yang kayak kalau sekarang kan ada bagiannya sport siapa, terus news siapa. Tapi sekarang juga kalau sport kan benar-benar harus semuanya ya. Kita nggak bisa milih cuman hanya pergi ke Piala Dunia dan Piala Eropa. Maksudnya semua sport, all sport ya. All sport harus. Tapi dulu itu kita tidak harus pegang musik dan segala macam, sekarang harus juga itu. Oh, sekarang harus? Ya. Itu yang kadang-kadang kalau aku sempat berpikir kalau aku masih di dunia broadcast yang resmi seperti ini agak repot juga, nggak terlalu passion juga. Karena emang Mas Gita passionnya emang di sport, olahraga kan. Betul. Tapi Mas Gita suka tenis juga kan? Ya suka. Itu tenis. Aku lebih bisa melakukan dibanding aku melakukan sepak bola. Tapi kalau untuk jadi komentator? Ya, aku melakukan tenis dan bulu tangkis aku melakukannya. Oke. Nah Mas Gita akhirnya dari dunia broadcasting ini cuman jadi reporter aja kan, terus scriptwriter segala macam, terus akhirnya bisa jadi komentator? Gini, aku kan mulai dari awal scriptwriter, terus reporter, asisten produser, akhirnya ke produser. Tahun 2009 itu ada peraturan RCTI semua. Aku one man TV lah pokoknya. 14 tahun di sana, terus tahun 2009 itu ada semacam kebijaksanaan RCTI bahwa kalau sudah berusia 40 tahun boleh mengambil pensiun dini. Oh gitu. Tidak diharuskan, siapapun boleh. Itu mungkin diharapkan adalah yang umur 50 ke atas tuh akan mengambil mau otomatis. Tapi ternyata enggak, yang ngambil tuh justru yang umurnya 40 masih. Oh iya, yang muda, yang masih 40 semua. Iya, karena waktu itu berpikirnya gini, kenapa pengen merambah ke tempat yang lain. Aku pengen jadi komentator lah istilahnya, karena kalau reporter kan harus menunggu setiap 2 tahun sekali pergi ke luar negeri segala macam. Siapa tahu sebagai komentator aku bisa kerja di TV asing gitu loh misalnya. Udah, aku keluar dari RCTI, terus tawaran sebagai komentator itu datang pertama kali dari grupnya RCTI sendiri. Komentator dari RCTI? RCTI, MNC, dan Global TV. Itu apa, Mas? Sepak bola? Iya apa? Komentator. Iya, maksudnya liga apa? Liga Premier League di MNC TV, kemudian Liga Champions dan Liga Eropanya di RCTI. Terus ada juga tenis waktu itu di MNC Vision. Tapi itu bareng? Barengan. Di waktu yang samaan. Jadi aku benar-benar dikontrak oleh mereka untuk di semua stasiun TV free to air dan juga pay TV mereka. Pay TV-nya lebih ke tenis ya waktu itu ya. Aku beberapa kali kan mereka punya studio untuk menggambarkan bagaimana sirkuit tenis dimainkan di seluruh dunia saat itu dalam setahun. Jadi ya benar-benar jadinya balik lagi kayak pegawai ya, tapi lebih ke arah siaran waktu itu. Mas Gita berarti pertama kali nyobain dari reporter ke komentator ya? Terus betul. Pernah host juga? Host waktu masih sebagai pegawai RCTI.
Oh pernah. Pernah, karena gini, host itu balik-balik lagi stasiun TV yang punya personil yang bisa tampil di depan kamera, otomatis akan merupakan keuntungan, jadi dia tidak harus dibayar lagi kan. Nah itu ya, banyak itu ya. Itu jadinya memang agak merugikan komentator-komentator freelance. Lain Jadi ya. waktu itu gini, terutama di program-program yang tidak bisa terjual dengan cepat, seperti contohnya adalah UEFA Europa League, Ya. UEFA Cup waktu itu namanya, Ya. UEFA Cup. Terus ada highlights Liga Champions. Liga Championsnya laku dijual, highlightsnya enggak. Jadi presenternya aku waktu itu. Terus UEFA Europa League juga. Terus pertandingan kualifikasi Piala Dunia itu kan sesuatu hal yang sulit dijual ya. Iya. Kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Eropa. Kualifikasinya. Kalau Jarang putaran yang finalnya nonton, ya kan? kalau final putarannya banyak Ya. yang jual. Nah, itu biasanya aku yang jadi Ini ininya. siaran. Agak bingung juga memisahkan tugas produser dan tugas host. Nah, waktu itu yang bikin Mas Gita apa ya, kayak jadi lebih bingung, apa ya, makin bingung, maksudnya yang paling bingung maksudnya itu apanya tuh, gap antara produser sama akhirnya harus di depan layar jadi komentator. Ada satu kesempatan di mana gini. Biasanya aku jadi produser. Kalau ada ke trouble satelit kan aku lari ke control room satelit ya. Ini kadang aku di meja tiba-tiba satelitnya hilang. Aku mau lari. Rasanya pingin ya. Pas itu aku bilang jangan lari loh. Lo masih di sini langsung ngomong. Ya itu kayak gitu tuh. Jadi ada Nalurinya ya? bukan gap, udah naluri ya, bertahun-tahun harus action pertama, ini ya mau nggak mau harus merem diri. Iya. Waktu itu kalau nggak salah komentatornya Bungkus Naini. Bungkus. Iya, Bungkus Naini. Juga lama ya? Iya lama, dia kan di RCTI lama ya. Iya. Dia sampai ketawa tuh. Udah stay di sini aja kita. Dia tanya sama dia. Dia bingung kali. Kok mau lari lu? Iya. Lari dengan jas biru itu kan lucu kan? Iya. Nah, Mas Gita itu partner pertama siaran berarti siapa? Waktu aku as host. Oh, as host. Partner pertama siaran waktu aku as host di RCTI itu Bungkus Naini yang Bungkus. biasa ya. Jadi pertama kali itu host dulu atau komentator sih? Host dulu. Host dulu. Aku Jadi reporter, justru terus host dulu. Host baru komentator. Komentator setelah aku keluar dari RCTI. Oh, jadi Bungkus dulu nih. Ya. Oh. Terus sebagai komentator, host partner pertamaku tuh Olan. Waktu itu friendly menjelang Piala Dunia 2010. Dia yang jadi. Dia yang hostnya. Ya, waktu itu aku keluar dari RCTI November 2009. Tawaran sebagai komentator itu datang di Januari 2010, menjelang Piala Dunia 2010. Lebih menikmati jadi host atau komentator? Komentator. Kenapa? Aku tuh agak pusing kalau harus ngadep kamera sini, tiba-tiba harus balik ke kamera sini. Ya, terutama kalau harus ngomongin endorsement atau iklan. Oh iya. Takut salah itu kan. Nah, Pressure-nya sih. kita ngerasain kan itu kan. Rasain banget. Aku paling deg-degan kalau Iya. udah ada blockingan. Yes. Itu emang agak maksudnya kayak mungkin karena rasa tanggung jawab Ya. kali ya, terhadap si produk ini, terhadap orang produksi juga kan yang udah mempercayakan kita sebagai host. Ya. Itu kan kayak aduh ini gimana ya, jangan sampai salah gitu kan. Betul. Dan satu hal lagi adalah aku kan seneng ngomong tentang data. Oh iya. Kadang-kadang sebagai host aku keluarin data dulu, Nggak nggak bisa boleh. ya. Nah, tanya Koci deh, suatu saat dia suruh jadi host, itu nggak jawab pasti komentatornya. Karena udah semua terjawab dari Iya, yang betul. dia keluarin Kan kan. yang repotnya jadi host itu adalah dia tahu tapi dia pura-pura tidak tahu kan. Yes, Tanpa bener ketahuan dia pura-pura nggak tahu. Iya, Nah, itu yang paling bener repot banget. kan. Iya, kadang-kadang juga harus bisa ngontrol kondisi yang di luar dugaan nggak Iya, sih? betul. Kayak misalnya ada kondisi-kondisi yang misalnya harusnya kita tanyain tadinya, Iya. tapi akhirnya nggak jadi, atau Yes. yang tadinya di luar dugaan harus kita tanyain. Betul, ya betul. Kayak gitu. Kayak misalnya dulu pernah aku jadi host di Liga Jerman. Itu pertandingannya tiba-tiba berubah karena ada salju datang di Bayern Munchen lawan Eintracht Frankfurt. Ya. Kan Bayern Munchen lawan Eintracht Frankfurt itu di luar kepala kita tahu lah. Iya. Frankfurt lagi di atas saat itu. Tiba-tiba pertandingannya berubah jadi Hertha Berlin lawan klub paling bawahnya, mereka tuh lupa Terus aku. gimana? Ya udahlah, dulu kan nggak zamannya handphone ada data ya. Iya. Itu Mas Gita waktu jadi host. Jadi host. Oh, terus Itu mau gimana? nggak tahu mengandalkan asisten-asisten yang tugas di belakang layar untuk ngasih data ke kita. Oh iya sih, karena udah mepet di luar pada kan. saat ditutup oleh tampak studio itu ditutup oleh gambar satelit dan segala macam. Mau nggak mau, kalau sekarang kan gampang ya, kita tinggal buka gini Iya, kan. langsung bisa lihat ya. Kita link, apalagi link-link liga-liga besar di Eropa kan otomatis ada gitu kan. Nah, Ya makanya aplikasi-aplikasi bola itu Iya. live banget Betul, ya. live Kalau banget. misalnya pengen phone lowbat tuh udah panik Iya. karena kan itu ya Ya, pegangan kita. dan aku tuh belajar dari Olan Fatah. Artinya Kenapa? apa? Di saat bengong itu dia bisa dengan tenang ya. Mungkin karena dia orang radio ya.
dan dia bisa dengan tenang membawakannya sampai seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu membawa ketenangan pada komentator juga ya, pada Iya teman. bener. Nah itu dia sih, kalau bagi jadi host tuh mungkin tantangannya adalah challenge buat kita. Gimana caranya kita bisa ngontrol show kan? Karena kuncinya show tuh ada di dia, di MC ataupun host kan. Betul. Dan aku pernah siaran sama Olan itu, kalau nggak salah itu Piala Eropa tahun 2012. Itu hujan deras di Kiev. Terus? Jadi kan di sana itu hujan deras, jarang pertandingan batal ya. Tapi waktu itu banjir semuanya, lapangan banjir, tribun penonton banjir. Jadi kita harus benar-benar cari data, ngomong kapan sih sejarah sepak bola banjir itu yang membuat pertandingan berhenti. Jadi harus ngomongin ke arah situ. Itu kan sesuatu yang nggak kita siapin kan? Karena nggak ada. Tapi emang zaman itu udah ada yang namanya handphone dengan kemampuan data yang tinggi ya. Jadi lebih memudahkan. Tapi kan benar-benar harus muter otak ya, bahwa kayak gitu-gitu seperti itu. Dan tahulah kalau di stasiun TV Kebun Jeruk itu kan benar-benar gerak cepat dan segala macam itu. Tapi Mas Gita ada nggak sih pengalaman yang kayak selama jadi broadcaster, entah itu jadi host atau komentator, yang kayak paling nggak bisa dilupain selain yang tadi Eropa 96 ya? Tadi pernah aku lebih ke ini lebih ke orang Indonesia ya. Kenapa? Gini, kita di Asian Games Busan 2002 di Korea waktu itu. Indonesia baru menang bulu tangkis tunggal putra, Taufik Hidayat. Itu kan di lapangan jauh dari studio kita lah. Kira-kira kalau jalanan nggak macet, perjalanannya sekitar 45 menit. Itu harus cepat-cepat dibawa ke studio. Kenapa? Karena kita ada siaran langsung dari studio itu ke Jakarta. Karena ada acara di Jakarta dan mereka pengen wawancara pemenang medali emas Indonesia. Nggak pernah persoalan dari yang lain-lain. Tapi dari Taufik Hidayat ini, dia harus nunggu dia urine test. Itu nggak apa-apa. Semua atlet gitu. Di tengah jalan katanya kalau abis urine test itu kan orang pengen buang air buang air kecil terus-menerus kan. Di jalan itu dia sampai 2 kali berhenti di pom bensin untuk nyari toilet. Dan take time ya, take time. Dan udah mepet, harus nge-push dia. Tapi kan dia kan orang kayak gitu kan, gayanya nggak mau di-push lah, gitu kan. Gitu ya. Jadi ya bener-bener harus tega buat nge-push bahwa ini sebuah program di mana udah disetujuin oleh KONI bahwa kita harus membawa dan seperti itu. Geli sih ketawa-ketawa kalau ngeliatnya sekarang, walaupun dulu engkel-engkelan jadi jengkel-jengkelan jadinya. Lalu Mas Gita kalau untuk value-nya, itu gimana Mas kalau untuk jadi host atau komentator? Maksudnya value-nya? Ya dari masalah keuangannya dan lain-lain itu gimana? Aku bilang sih sebenarnya sangat worth it ya zaman sekarang ya. Dari zaman dulu sih sebenarnya apa yang didapat oleh host dan komentator itu kalau bayarnya nggak lama, maksudnya itu sangat worth it juga ya. Aku pun juga pernah merasakan dulu kan cita-citanya waktu keluar dari RCTI itu adalah gimana sih cara suatu saat akan diambil oleh TV internasional. Pernah kan akhirnya Bein Sport di 3 tahun pertama kan kita benar-benar dikelola oleh orang Singapura saat itu. Itu benar-benar kita benar-benar dihargai as a value kita kan. Angkanya bukan mengecilkan arti rupiah, tapi artinya benar-benar membuat angka itu kita bisa macam-macam lah dengan finansial kita jadinya gitu. Tapi waktu itu kalau itu harus eksklusif ya? Iya, itu. Persoalannya adalah kadang-kadang yang tidak senangnya adalah harus eksklusif ya. Jadi nggak bisa di mana-mana. Ya, dan itu artinya sampai ada pertanyaan, Bung Gita udah nggak di TV ini lagi ya, udah nggak siaran lagi. Karena waktu itu kan Bein juga bukan kayak sekarang ya, nggak bisa ditonton di handphone. Harus benar-benar berbayar gitu kan. Jadinya masih emang sulit lah ya. Ya, ada sedikit kekurangannya ada di situ. Di saat itu juga ada program yang namanya dari sebuah stasiun televisi yang ada di Kuningan itu yang namanya ESPN FC ya. Itu kan sangat booming sekali. Jadi orang-orang itu yang sangat dikenal saat itu dan kita jadinya tidak terpantau oleh orang-orang gitu. Iya, untuk masalah masalah exposure dan keterkenalan jadinya berkurang. Masalah finansial jadinya jadi kayak harus milih ya. Ya, emang harus milih. Dengan itu aku tuh bisa bawa keluargaku ke Eropa. Anakku bisa aku perkenalkan sama ini stadion ini stadion ini. Dia anaknya Mas gitu suka bola. Iya, suka bola dan dia tuh kan pengen banget walaupun pada saat itu bukan kompetisi ya. Artinya dia tidak nonton tapi dia akhirnya tahu, oh ini loh stadion. Kita kan tur stadion juga saat itu. Jadi kita bisa tahu bahwa dia bisa tahu lah bagaimana atmosfer sepak bola di Eropa. Nah Mas Gita itu selain pas waktu itu jadi reporter, kan itu kan keluar negeri terus ya, beberapa kali momen. Ya. Nah itu ada yang di luar itu Mas Gita benar-benar sendiri ke sana berapa kali? Ya keluar untuk benar-benar nonton, untuk tur stadion itu berapa kali? Singapura pernah ya nonton kan kadang-kadang klub-klub Eropa main di Singapura. Itu mau nggak mau aku juga memperkenalkan anakku itu. Terus ada juga liputan ke Italia tanpa aku harus sebagai reporter. Jadi kan waktu itu RCTI sangat banyak sekali kunjungan pertukaran dengan TV-TV lain. Kita pernah
liputan ke Italia untuk ngelihat gimana sih Serie A dibuat gitu loh. Dan kita masuk ke control room Serie A itu. Jadi aku benar-benar bukan kunjungan kerja itu. Benar-benar hadiah pertukaran. Ya kita nggak kerja, nggak harus bikin laporan apa-apa, benar-benar hanya nonton pertandingan. Enak ya? Enak. Terus pernah ke Korea, itu keliling Korea. Hanya karena waktu itu RCTI harus ada wakil dari stasiun televisi Indonesia. RCTI yang menjadi wakil. Kita gabung dengan broadcaster seluruh ASEAN. Itu kita kunjungan ke stadion musim dingin, Olimpiade musim dingin Korea, Korea Selatan saat itu. Kemudian kita ke mana ya, stadion Olimpiade. Jadi benar-benar diperkenalkan bagaimana olahraga dijalankan di Korea Selatan. Nah, gimana sih olahraga di sana, Mas? Iya, olahraga sekarang udah menyeluruh ya, bukan aja atlet yang nerima ya. Artinya pensiunan broadcaster juga tetap menerima uang. Mantan atlet juga bisa menerima pensiun yang terus-menerus. Artinya mereka benar-benar dihargai punya value sebagai orang-orang yang pernah berkecimpung di dunia olahraga. Di lapangan maupun di luar lapangan gitu. Nah Mas Gita nih jaketnya kalau nggak salah tadi bilang katanya ada sejarah. Sejarah apa nah, Mas? Gini. Kan kita kalau ada kejuaraan event gitu kan selalu ada jaket yang dibagikan ya. Ini salah satunya. Ini terakhir kali aku bekerja di multi event. Kebetulan tuan rumahnya Indonesia saat itu. Ini tahun 2018 Para Games. Oh, Asian Para Games. Waktu itu kan ada Asian Games dan Asian Para Games. Ya? Asian Games aku hanya bekerja sebagai pengawas broadcaster. Karena kan bagaimana mereka berproduksi itu harus diawasi oleh broadcaster juga gitu loh. Karena aku mantan broadcaster waktu itu ditawari. Kalau Asian Games aku benar-benar waktu itu bergerak sebagai direktur produksinya. Oh, Mas Gita. Ya, jadi mengawasi seluruh produksi-produksi di semua cabang. Ada 13 cabang. Itu keliling. Keliling Jakarta aja. Keliling Jakarta aja. Kebanyakan di GBK kan. Dan itu benar-benar menyaksikan bagaimana atlet-atlet cacat itu, atlet berhandicap itu bekerja dengan sangat penuh hati dan juga dengan penuh perjuangan untuk bisa menampilkan yang terbaik bagi mereka. Gila sih, luar biasa ya lihat mereka ya dengan segala keterbatasan Betul. yang mereka punya, tapi berbuat sesuatu dan kita juga sebagai broadcaster harus mengcover itu dengan sangat detail kan jadinya, terutama kayak di volleynya volleynya itu kan benar-benar mereka merambat di lantai ya. Benar-benar mereka tidak bisa berdiri, jadi mereka tiduran untuk bisa mengambil bola dan segala macam. Itu sih hal-hal itu bikin kita bersyukur ya. Sedih tapi juga menyaksikan bahwa manusia-manusia ini sangat grateful sekali ya dengan handicapnya mereka bisa memberikan yang terbaik. Iya benar banget sih. Kadang tuh kayak kita tuh yang di sini tuh yang udah dikasih tidak bisa bergerak tanpa keterbatasan, itu masih yang suka nggak bersyukur. Itu mungkin itu yang bisa kita ambil ya. Dan kalau kita bicara kan nanti tahun depan itu ada kabarnya Vietnam kan akan jadi tuan rumah SEA Games. Tapi mereka menyatakan tidak sanggup untuk menjadi tuan rumah SIA Para Games. Jadi SIA Para Games-nya akan diserahkan ke Indonesia. Oh ya. Ya aku berharap bisa jadi broadcaster lagi. Tapi kan sekarang ada keterbatasan karena kantorku tempat bekerja sekarang kan pegang Liga 1 dan Liga 2. Iya. Kalau Liga kita sekarang di GTS ya. Itu host broadcasternya Liga 1 dan Liga 2. Kita yang produksi Liga 1 dan Liga 2. Kalau nanti makanya PON kemarin aku nggak pergi ke Papua karena lagi Liga 1-nya lagi sibuk. Nah, nanti kalau tahun depan di bulan Oktober Liga 1, Liga 2-nya juga lagi sibuk ya otomatis tidak akan bisa juga di Asian Para Games. Karena yang utama ya harus Liga 1 dan Liga 2. Tapi gitu. Mas Gita sekarang akhirnya jadi di Liga 1 Liga 2 ya. Ini tuh balik lagi ke broadcaster. Iya, balik lagi. Tapi ini awalnya tuh akhirnya dari RCTI tadi pensiun dini memang ya. Betul. Alasan ngambil pensiun dini karena aku lebih pengen berusaha pengen jadi komentator aja gitu loh pada saat itu lepas karena kalau ada seorang teman kita yang selalu bilang bahwa bekerja di dunia TV itu kan masih aja budak korporat gitu. Iya, benar. Tapi emang benar, budak korporat bukan tanda negatif. Dalam hal positif kan kita benar-benar waktu kita tersita untuk ke TV itu tersendiri. Seperti aku di RCTI atau yang bekerja di net. Gimana membangun si TV kan. Itu. Jadi aku berpikir cuma jadi komentator lepas. Ujung-ujungnya tapi tantangan lagi 2016 pada saat aku masih di beIN Sport saat itu. Value-nya di beIN Sport kan tetap tinggi. Tapi ada tantangan tersendiri waktu itu disuruh pegang Liga 1 dan Liga 2 mau nggak? Ada tawaran. Ada waktu itu sebagai sebagai business development manager-nya mereka. Ya mau nggak mau
Aku harus menilai produksinya tim itu gimana, Yeah. bagaimana mengembangkan tim-tim ini, dan itu yang aku lakukan sekarang. Oh, jadi Mas Gita tugasnya itu. Ya, Nah, jadi kalau produksi ada di, tapi nggak semuanya kan Mas. Maksudnya nggak semua pertandingan ya ada dibagi-bagi juga ya. Ya, Kalau Liga 2 megang nggak? Megang. Kita kan ada punya 4 tim yang bekerja kemana-mana untuk memegang Liga 1 dan Liga 2. Praktis kita sih lebih banyak di Liga 1 sekarang ya. Liga 2 di beberapa pertandingan, kayak di Kalimantan kita nggak pegang, tapi di Pekanbaru kemarin kita yang pegang, di Solo juga kita yang pegang. Kenapa di Solo yang kita pegang? Karena kebetulan Liga 1-nya juga di Solo, Jogja, dan Magelang ya. Jadi memudahkan pergerakan tim itu. Iya, itu enak banget sih kalau Ya. sekarang sistem bubble ya. Iya, sistem bubble juga enak banget, dan kalau ini kan nanti kan ke depannya akan ada di Bali ya. Berarti Iya. semua tim kita akan di Bali. Mudah-mudahan aku juga akan ke Bali. Liburan. Kita nonton bareng dong Iya nanti kan. dong. Kan bisa ditonton kan Udah nanti bisa kan nonton. ya. Udah pesen juga sih. Ya, tuh kan. Pesan nggak pesan-pesan lah, kan ada banyak teman-teman orang Yeah. dalam nih, ada yang bisa nggak nih? Ya, betul. Walaupun yang hanya penonton, yang pakai penonton hanya yang ada di Dipta ya nanti Yang ya. di Dipta, Yang dua stadion lagi tidak akan ada penonton. Karena kapasitas. Kapasitas yang tidak memungkinkan, dan juga tribun yang agak mengkhawatirkan ya kalau ada penonton. Mas, dari Liga 1 Liga 2 nih dulu pas sebelum Covid kan Mas Gita keliling ya, Iya, sering banget keliling. Ini ada nggak sih kayak pengalaman atau satu stadion yang kayak waduh sumpah ini harus banget effort banget nih gitu untuk ngeliputnya apa segala macam? Effortnya itu lebih ke ini ya, apa namanya, di stadion-stadion kita yang baik, yang lama maupun yang baru kan kadang-kadang dibangun tidak dengan berkonsultasi dengan para broadcaster. Oh, jadi nggak ada ruangan khusus untuk Ja- yang memadai. Iya, jadi ruangan dicarikan sesuai dengan yang kita inginkan. Ah. Kadang-kadang kayak di PT IKA kan dibangun oleh Bayangkara itu kontainer. Itu bagus sekali mereka. Mereka bangun kontainer, satu buat broadcaster, satu buat panitia, dua buat ruang ganti pemain dengan kamar mandi dan segala macamnya. Itu bagus. Tapi terkadang hanya tenda Sanaville. Ya. Ah, seperti beberapa 2017 kita lakukan itu di Maguwoharjo. Itu mau nggak mau harus kita terima. Kenapa? Karena ruangan yang buat broadcaster itu tidak bisa langsung nembus ke lapangan pertandingan. Akibatnya kabelnya harus muter kan. Oh iya. Dan kabel muter itu kabel yang panjang, kabel teriak itu kan panjang dan akan sangat menyulitkan itu loh untuk Tapi resiko juga kan? resiko juga ya kalau keinjek segala macam, Iya, dan tidak di makanya. dalam lingkungan yang kita awasi. Itu mau nggak mau kenapa kita akhirnya pilih Sanaville dan segala macam. Ini juga yang bakal terjadi di Bali misalnya. Mau nggak mau harus ada survei ke sana untuk melihat di mana sih enaknya pasang control room itu gitu loh. Tapi biasanya selain misalnya ruangan, terus juga jarak pastinya Iya, jadi betul. jadi ini ya, karena kamera kan semuanya ngelilingin Iya. lapangan. Ini apa lagi sih Mas yang biasanya jadi perhatian kalau mau ngeliput di lapangan itu? Kemudahan kadang-kadang ya, yang kadang-kadang koordinasi antar panitia terhadap orang-orang yang masuk itu kan kadang-kadang mereka jadi sangat keras ya, karena untuk menghindari orang masuk yang salah, dan terkadang yang terkena itu adalah para broadcaster ya, karena dianggap dulu tuh tidak dianggap bagian dari mereka. Jadi kadang-kadang bukan dipersulit karena mereka tidak merasa harus melayani gitu loh. Oh, iya. Kalau sekarang kan udah lebih ini, artinya H-1 pada saat match coordination kita juga diajak. Kadang-kadang kita diajak untuk menentukan kostum pemain kan antara merah dan hijau, atau gini, antara hijau dan biru itu kan kadang-kadang tidak bagus, oke-oke aja kalau tidak dengan kamera. Iya. Tapi kalau tanpa kamera kan kayaknya sama aja gitu Iya. kan. Nah, itu yang kita Jadi harus kayak bilang, harus jangan pakai biru dan didiskusi. hijau dong, bisa nggak pakai yang kuning. Hijau dan biru itu kalau udah kena air hujan jadinya hitam dan hitam. Iya. Jadi susah juga Iya. ntar komentator sama host juga Ya, susah. jadi itu kenapa kalau di Eropa broadcaster pasti diajak karena iya, buat iya. menentukan Diskusi hal-hal itu seperti ya. itu. Karena warna di TV kan yang menentukan biasanya broadcaster, bukan orang awam yang Oh, gitu tidak ya? tidak tahu warna segala macam. Kayak Intan tampil kan pasti kan udah ada penasihatnya ya, bahwa ini bagusnya pakaian ini, warnanya gitu loh. Karena kita biasanya cerah-cerah nih ya, Ya. makanya karena Mas kita pakai abu hitam, aku jadi menyesuaikan. betul, gitu betul. kan, Dan lebih enak. dan itu yang aku pikir kendala. Tapi sekarang kayak gini, GBK kan direnovasi buat Asian Games. Ya. Waktu kita datang pertama-tama ngelihat ruang TV di mana? Ditaruhnya di atas, di dekat scoring board. Oh ya. Terus Itu kan kabelnya masih kemana-mana, Iya, iya. dan kabel itu otomatis akan ngelewatin penonton kan, takutnya kena dan segala Riskan, macam, iya. riskan. Akhirnya ditaruh di ruangan di tengah, tapi itu ruangannya di belakang, lebih ke arah tempat lari kalau orang-orang lari. jauh Akibatnya harus nembus tembok, nggak mungkin. Akhirnya ditaruhlah di ruangan yang memungkinkan. Ruangan itu bukan ruangan broadcaster, jadi suara bisa masuk ke sana lah segala macam. Jadi nggak ideal sebenarnya. Iya. Tapi Jadi standar ruangan broadcaster yang ideal harusnya di nggak- tengah, Di tengah. di tengah tapi di bawah. Oke, jadi nggak tembus suara juga. Iya, Jadi emang sih kayak tempat-tempat kayak misalnya stadion dan lain-lain, pembangunannya berarti emang bener-bener harus memperhatikan itu ya. Dan ini contohnya adalah di Batakan. Sayangnya kenapa? Batakan itu
nggak reguler dipakai untuk Liga 1 ya. Bahkan Liga 2 pun kemarin karena mereka tuan rumah aja ya. Nah, itu kan benar-benar menghubungi broadcaster yang meng-create stadion Etihadnya Manchester City. Wow, serius? Iya, serius. Itu orang arsiteknya sama. Jadi iya. itu kenapa kita datang ke sana, ruang broadcaster itu luar biasa banget, gede. Mumpuni. Terus kalaupun dia ditaruh di atas, kabel itu ada jalur khusus yang tidak kena kepada penonton. Ya ini kadang-kadang mungkin hal yang apa ya? Bukan dilupakan juga sih, maksudnya tidak apa ya terfikirkan. Iya, tidak terfikirkan oleh betul. yang membangun stadion, karena sebenarnya ini hal yang udah penting banget iya, kan. Karena mereka seharusnya nanya dong di mana ini, karena dunia TV, dunia sepak bola sekarang kan, dunia sport sekarang lah kan hak siar ya. Hak siar kan mau nggak mau kan harus menghubungi broadcaster itu sendiri. Kayak Manahan. Megah loh Manahan sekarang. Tapi waktu kita sampai ke sana nggak bisa dipakai, tahu nggak kita pakai apa waktu Piala Menpora kemarin? Pakai tenda. Tapi itu bahaya dong kalau bisa ada hujan, ada apa segala macam kan. Tenda itu kan tenda bagus ya. Tapi kan kayak nggak layak aja stadion mewah kok pakai tenda gitu kan. Tapi mau nggak mau harus kita lakukan. Kenapa? Kalau kita pasang di situ kabelnya kemana-mana jadinya. Harus dipikirin ya hal-hal yang kayak gitu ya. Ini evaluasi juga sih ya buat kalau misalnya kita di Indonesia kalau mau maju juga harus memikirkan hal-hal sampai sedetail itu. Kayak di GBK misalnya, di pintu merah itu kan tempatnya para broadcaster. Tapi di situ juga pemain masuk. Seharusnya kan dipisah kan. Aku juga inget banget. Oh ya ampun, kalau di GBK kalau waktu itu pas lagi yang di lapangan kan aku sempat ngeliput di lapangan kan, wawancara pemain itu juga kayak gitu, kayak riuh lah semuanya banget. Ini harusnya kan apalagi kondisi sekarang ya. Kalau sekarang mungkin ya terkontrol ya, karena kan ada pandemi, harus ada regulasi segala macam. Cuman kan itu kan kalau pemain tuh ya harusnya dia masuk di ruangan yang steril ya, nggak terkena siapa-siapa gitu loh. Nggak harus ngelihat ada kamera, kan pemain biasanya paling males ya ngeliatin kamera dan segala macam. Waktu tahun 2007 Piala Asia itu kan RCTI, aku masih di RCTI waktu itu, bekerja sama dengan World Sport Group. Itu control roomnya dan tempat makannya ditaruh. Kalau sini GBK, di sini ada tempat lari kita di luar. Di sini kan ada jalur hijau rumput-rumputan kan. Di situ ditaruh, kabelnya kan harus nyebrang jalan. Kabelnya ditarik ke atas, dibangun jembatan kayak jembatan penyeberangan manusia di. Gitu. Iya. Jadi mereka untuk kabel aja karena tidak memadai, tidak idealis. Idealisnya yang mereka ciptakan seperti itu. Iya. Nah Mas Gita, tapi selama ini Mas Gita ngeliput, kan aku sering juga ya ngeliat GTS akhirnya wawancara juga pemain kan. Terus Mas Gita dulu jadi reporter lah segala macam. Pemain yang paling susah untuk diajak wawancara siapa Mas? BP. Mas BP. Aku nggak tahu karena dia punya manajer atau karena dia harus ada harus ada izin atau segala macam. Kita juga kadang-kadang momennya tidak tepat dari kekalahan dan segala macam. BP itu termasuk salah satu atlet yang paling susah diajak wawancara. Pernah kalau buat negara dia willingly, tapi kalau buat klubnya dia gitu, enggak ya. Padahal kita kan sudah tidak pernah melakukan wawancara di half time, kita selalu melakukan wawancara di full time. Dan pada saat match coordination meeting kita udah bilang nanti kita akan tarik satu pemain yang sepertinya menjadi man of the match. Ya BP kan sering jadi man of the match ya, tapi susah juga dia. Pernah ya? Ya hampir tidak pernah, tapi pernah sih sekali-sekali bisa. Gitu. Mungkin ini juga kali Mas, apa tuh namanya? Kalau apa sih itu namanya, kalau misalnya kita kan aku punya karakter sendiri, kita punya karakter, betul. Dia bentuk juga ya. Bentuk juga. Dan sebenarnya kan wawancara itu kan tidak menjadi kewajiban pemain ya. Iya sih, karena dia pemain kan. Ya, itu menjadi haknya si operator untuk memberikan ke broadcaster, dalam hal ini LIB misalnya. Tapi kan dia tidak bisa menunjuk ini pemain yang ini pemain yang ini. Enggak, dia akan memberikan seorang pemain tanpa si broadcaster harus menunjuk pemain yang mana gitu. Tapi kalau nggak salah Mas BP tuh juga karena pernah punya pengalaman ya nggak baik ya. Iya, dia kadang-kadang aku pernah ini loh Mas, pernah kayak omongannya. Ya, di ini kan salah artikan kan, betul. Segala macam itu. Sebenarnya kenapa broadcaster itu banyak pengen BP, karena BP kan ngomongnya pinter ya. Artinya dia tidak ngomong yang itu aja. Artinya kalau ditanya peluang juga dia tidak ngomong gini kita nggak sudah template lah ya. Nggak template gitu kan. Jadi ya itu yang membuat jadi kaya kan jadinya. Itu yang membuat kenapa dia jadi di Uber. Artinya dia bisa ngomong sisi lain yang sangat baik sekali. Tapi pemain Indonesia kayaknya yang emang bisa bener-bener membuat menjadi satu sosok karakter dan emang pinter untuk menjaga karirnya kayak Mas BP ya. Iya, dia salah satu ya ikon yang bisa dilakukan itu. Mungkin ada beberapa pemain yang tidak terlalu menonjol ya. Artinya
Kenapa mereka bagus di lapangan tapi mereka seperti kamera shy pada saat itu ya, di situ ya. Dulu aku pernah diminta untuk mendidik para pemain dari Proliga. Waktu itu yang minta itu sponsornya Proliga saat itu. Itu kenapa pemain-pemain itu kemudian kita kumpulin, kita bahkan gedor kamar mereka jam 5 pagi untuk diwawancara. Mereka kaget kenapa? Karena itu dipikir TV atau segala macam, padahal itu bagian dari. Sesudah itu dijelasin ke mereka waktu seminar kenapa harus gini-gini, karena wartawan kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak terduga oleh mereka. Dan mereka harus siap, dan para pemain sepak bola harusnya diberikan seminar seperti itu ya. Jadi mereka willingly dan siap untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan ke mereka. Karena kadang-kadang kan nggak baik juga kalau mereka seperti menepis kamera segala macam itu. Setidaknya mereka harus bersandiwara lah untuk bisa berbuat sesuatu. Salah satu pemain voli yang kemudian menonjol sebagai komentator tuh Berlin Marcella. Waktu itu kita yang ini yang mendidik saat itu buat ini. Nah, kalau misalnya yang paling gampang kayaknya ini kalau udah nggak ada dia aja deh, itu siapa Mas? Ada nggak pemain? Kalau pemain bola siapa ya? Ponario Astaman termasuk yang mudah ya diwawancara. Coach Popon. Iya, Coach Popon dia termasuk. Andri Tani di tengah-tengah dia jawabnya sungkan-sungkan, dia termasuk yang mau ditarik untuk wawancara. Dan dia kan kapten Persija sekarang ya. Sempat juga jadi kapten timnas ya. Bisa juga Evan Dimas juga, ya. Andik Firmansyah juga juga termasuk yang apa ya, di tengah dia jawabnya kan nggak sepinter BP ya. BP kan pinter main kata-kata. Nah dia bisa melakukannya. Dulu kalau zaman tahun 2007 tuh Budi Sudarsono di tengah-tengah dia jawabnya juga dengan gayanya dia, tapi dia mau lah. Tapi Mas kita ada pengalaman gak enak sama pemain? Nggak ada. Kalau pemain Indonesia nggak, pemain nggak ada. Kalau ada Risto Stoikov, kenapa itu? Pemain Bulgaria. Itu aku pernah wawancara dia menjelang setelah drawing Euro 2004 di Portugal Desember 2003. Itu dia kan pegang Bulgaria waktu itu, bukan sebagai pelatih tapi sebagai direktur timnas. Aku pengen wawancara karena Bulgaria saat itu kan ada di grup yang lumayan berat. Dia benar-benar nepis ini. Iya. Tapi di sebelahku dari BBC langsung dia samperin. Artinya mungkin dia dibayar sama BBC itu, mau nggak mau. Tapi dia memang bukan kewajiban dia, tapi kan harusnya nggak nepis gitu ya caranya. Tapi emang dia bukan pemain yang ramah ya terhadap orang-orang yang tidak diinginkan oleh dia. Aku salah satu yang nggak diinginkan pada saat itu. Dan nggak boleh marah kitanya gitu. Ya itu sih ya. Apa challenge-nya ya Mas? Yang ramah itu justru David James ya. Oh iya. David James Liverpool kan waktu itu kan. Nggak bayar. Nggak bayar Euro 2004 ya. Waktu itu Mas kita pas wawancara kan ada itu Euro 2004. Kita nyarinya Rooney. Saat itu kan Rooney yang ini. Tapi Rooney-nya nggak lewat, sengaja nggak dilewatin ke mix zone. Karena dia langsung di keep masuk ke lewat jalan lain menuju bisnya mereka. Yang datang tuh David James. Begitu datang dia langsung wawancara, dari mana? Katanya, dari Indonesia. Udah kita wawancara dan dia willingly karena Liverpool kali ya. Tuh kan kalau pemain Liverpool. Mas kita ngomongin Liverpool nih. Aku jadi inget timnya Mas kita tuh Arsenal kan? Yes, Arsenal. Kenapa sih? Kok bisa awalnya dari awal udah Arsenal kan? Kalau aku enggak, aku dulu aku dari awal tuh Arsenal gini. Aku kenal sepak bola dari tahun 70-an. Enggak terlalu benar-benar merhatiin Liga Inggris. Sampai awalnya tuh hanya timnas. Indonesia dan Brazil, gitu. Piala Dunia, Piala Eropa. Tapi kan terus kalau udah tahu Piala Dunia kan ujung-ujungnya merambah setelah Piala Dunia apa sih ya otomatis merhatiin liga gitu kan. Tahu pemain gitu segala macam. Itu aku sebel banget sama Liverpool sebenarnya. Kenapa? Karena juara-juara terus. Bukannya kenapa nggak jadi suka sama Liverpool jadi sebel? Bukan sebel. Aku kan sangat sebel kalau orang kok kayak menguasai banget gitu ya. Bukan sebel negatif. Ih, kok bisa sih? Gitu kenapa nggak ada tim lain? Dulu kan tahun 80-an belum ada MU dengan Sir Alex Ferguson kan Liverpool terus kan zamannya. Ya mereka dari tahun 70-an lah, 70-an, 80-an. Sampai suatu saat ada yang namanya squad Arsenal Michael Thomas yang kalau hanya menang 1-0 di Anfield yang juara tetap Liverpool. Tapi mereka menang 2-0 dan gol-gol dua golnya Michael Thomas. Itu Michael Thomas tuh pahlawan pertamaku dari Arsenal. Itu kenapa aku suka Arsenal. Itu awalnya. Berarti sebelumnya belum suka. Belum. Tahun 89 jadi aku suka Arsenal. Terus sebelumnya ada tim berarti? Nggak ada. Brazil aja. Tim Brazil nasional. Aja, jadi Arsenal itu tahun 89-90 tapi seterusnya. Terus kan George Graham, tapi kan terus George Graham banyak dikritik kan. Masuk Premier League kan mereka selalu kalah dari United sampai datang sosok Arsene Wenger itu. Nah, era kejayaan Arsenal yang Mas Gita paling nggak bisa lupain ini yang era mana? Kalau orang-orang bilang itu pada saat Invincible 2003-2004. Aku nggak terlalu sebenarnya karena waktu itu udah tertebak lah mereka. Hanya saja Invincible-nya kan nggak kalah. Yang aku sebenarnya sangat menanti-nanti juara tapi nggak juara itu di Liga Champions 2005-2006 ya. Kalah dari udah unggul terlebih dahulu. Terus kiper Jermannya mereka itu Jens Lehmann kena kartu merah.
Sol Campbell udah bikin mereka unggul, tapi mereka kalah di 10 menit terakhir dari Barcelona ya. Itu aku pikir yang sangat menyakitkan, tapi aku sangat senang dengan ingat terus dengan Arsenal tahun 2005-2006 itu. Iya. Nah Mas Gita akhirnya sampai sekarang tetap kayaknya setia banget nih sama Arsenal, naik turunnya dijaga, maksudnya naik turunnya kayak tetap udah stay Arsenal. Sebenarnya agak sedikit turun pada saat Arsene Wenger mau hilang kan dari Arsenal, sempet ya? sempat. Tapi terus anakku kan sangat Arsenal sekali kan, bahkan ngelebihin aku lah dia tuh. Itu Mas Gita racunin nggak? Enggak sama sekali. Dia kan senangnya Robin van Persie gara-gara diving headernya Robin van Persie di Piala Dunia 2014 kan. Terus dia cari tahu tadinya MU karena Robin van Persie kan di MU saat itu. Tapi terus dia lihat Robin van Persie kan Arsenal. Jadi terus dia beralih ke Arsenal lah. Itu terus dia ngajak, aku kan harus mengakomodir anakku sebisa mungkin tentang sepak bola lah. Udah janjiku itu. Terus dia ngajak, "Pah, nonton Arsenal dong." Kenapa Mas Gita janji sama diri sendiri? Dari sendiri. Kenapa? Karena aku pengen anakku suatu saat jadi kayak aku lah pokoknya. Sama lah dengan ayahku dulu pengen di dunia minyak aja. Walaupun aku gak maksa ya, aku gak mau maksa. Sama kayak ayahku dulu ngepus tapi ujung-ujungnya akhirnya menyerahkan juga waktu aku pilih dunia televisi. Nanti kalau dia tiba-tiba milih dunia yang lain ya terserah. Tapi yang aku bisa arahkan adalah di dunia ini. Pengen bikin sih sebenarnya podcast Bapak dan Anak. Itu lucu tapi loh. dia belum mau. Kenapa? Nggak tahu lah, masih malu-malu kali ya. Nah dia bilang, "Pah, nonton Arsenal dong." Hah? Ke Emirates, waduh lagi gak ada duitnya waktu itu kan. Enggak, ke Singapura kan, mereka ke Singapura tahun 2018. Udah waktu itu baru ditangani oleh sesudah Wenger hilang ya. Waktu itu baru jadilah kita ke Singapura nonton itu pertama kali. Nonton bertiga sama istri. Tapi istriku kan kalau ke Singapura belanja. Iya. Cewek banget sih keliling. Satu keuntungannya adalah dia tidak suka sepak bola istriku. Jadi dia belanja dan aku terhindar dari tiket ketiga nonton. At least cuma 2 lah ya. Iya, cuma 2 tapi ya biaya belanja juga. Iya. Kayaknya biaya belanjanya lebih gede Mas. Ya itulah kayak gitulah. Jadi ya kenapa aku sangat senang Arsenal sampai sekarang ya karena aku mencoba mengakomodir anakku. Kebetulan sama. Kalau negara kita duel, Belanda 1, Brazil 1. Jadi selalu eker-ekeran duel ya. Dan dia nggak pengen banget Brazil juara itu di mana-mana. Terus waktu itu pas Belanda nggak masuk dia sedih banget tuh. Iya, sedih banget. Itu 2000 berapa sih lupa. 2018. 2018. Kita ini kan Intan siaran kan. Iya. Dia itu seneng banget tahun 2014 walaupun Belanda nggak juara, tidak terkalahkan dan di perebutan 3-4 ngalahin Brazil 3-0 waktu itu. Dia bahagia banget. Dan dia maksa karena waktu itu Brazil baru kalah 1-7 dari Jerman. Aku nggak mau nonton pertandingan 3-4. Dia nyalain lampu kamar, dia maksa aku nonton. Aku udah tahu Brazil bakal kalah. Tapi emang sih kalau ngeliat Mas Gita sama anaknya lucu banget sih. Sumpah kalau udah ngomongin bola, kalau udah debat bola ya waktu itu pernah kan ikut siaran dia nonton. Lucu banget nonton, anteng banget gitu loh. Dan aku pengen di podcast tuh kita debat jadinya. Iya. Terus terang aku pengen dia debat sama coach itu Dia tuh kadang-kadang. berapa sih? Kenapa dia ini banget ya, mumpuni banget untuk itu. Dia mumpuni banget. Dia sih kalau ngelihat coach dia suka ketawa gitu ya. Jadi dia pikir, ini orang argumen terus tapi asik kata dia. Dia bukan dombanya coach tapi dia nganggap asik gitu kan. Coach, ditunggu sama anaknya Mas Gita, coach. Apa kita undang ke sini dulu aja nih dua-duanya. Aku pengen tuh dia ngobrol kita satu saat. Kita berempat ngajak dulu. Aku pengen tahu berapa kalimat kardus dikeluarin oleh coach terhadap anakku. Oh sampai pernah ada lo yang nanya di Instagram aku, Kak Intan pernah dibilang kardus nggak sama Koci kayak gitu. Mungkin karena saking Koci kan emang kalau kesel kardus, orang kayaknya nggak jelas, kayak kita kan ngomong ih lo apaan sih gitu kan biasanya. Kalau dia kardus ya, Wesley terakhir kena tuh kemarin kardus. Oh iya. Mas Gita pernah? Enggak pernah. Aku menjaga supaya kardus itu tidak masuk. Iya, siapa aja sih yang nggak pernah Mas Gita? Berarti aku juga. Tapi diingetin pernah, maksudnya kayak Tan kamu kalau jadi host jangan sampai kardus ya. Iya, dia ngingetin iya. Ngingetin pasti. Iya seru banget sih. Ntar kapan-kapan ya Mas ya, aku ajak anaknya Mas Gita. Ya mungkin dia kalau diajakin Intan pasti mau, diajakin bapaknya dia nggak mau. Sama Mas Gita di sini aku pikir debatnya kayak gimana nih. Iya boleh. Kita ajak aja Mas nanti kalau misalnya di Bola Insight kan. Aku benar-benar lagi membujuki dia untuk bisa, karena kadang-kadang dataku itu aku dapat dari dia juga. Gini, anak-anak sekarang kan explore-nya tinggi ya. Artinya bukan dari sisi data-data yang normal, data-data yang kadang-kadang kenapa sih pemain ini kayak misalnya pemain Arsenal ini dulunya fans apa gitu kan. Dia bisa tahu gitu loh. Jadi aku tuh pengen tahu aja ke arah situ yang tidak terpantau olehku. Tapi sebenarnya dia semua tim gak sih? Maksudnya bisa tahu. Dia ngawasin semua tim, tapi dia spesifiknya Arsenal gitu. Bahkan yang kadang-kadang aku harus bilangin itu adalah gini. Arsenal main pertama misalnya Sabtu dini hari atau pertandingan pertama hari Sabtu jam 19.30. Kalah.
nggak mau nonton ya sisanya. Kenapa? Karena tapi kalau Arsenal habis menang dia tonton tuh Nonton semua. semua ya. Kadang-kadang itu kan yang harus kalau pengen jadi apa suatu saat menjadi sportcaster atau masuk ke dunia jurnalistik kan dia harus ngawasin semuanya mau nggak mau gitu kan. Iya. Kalau nggak ya jadi kardus nanti. Iya. Kardus kata Koci. Pokoknya gimana caranya jangan sampai Koci ngatain kardus. Itu berarti yang ya lumayan tuh. Mas Gita ini kan berarti salah satu orang yang kayaknya hampir sama ya semuanya. Kebanyakan. Kayak kemarin Kak Panji juga sempat aku wawancara. Kak Panji juga ternyata belok dari apa? Enggak sih, kalau Kak Panji nggak terlalu belok. Nggak terlalu belok. Dia ini apa namanya? Apa ya, aku lupa kemarin di UPH. Di UPH. Kalau Mas Gita jauh banget kan dari geologi Trisakti ya. Aku juga dari hukum. Ya, Valen juga hukum kan ya, sama. Betul. Itu emang kadang-kadang tuh kita nggak bisa nggak bisa maksain apa yang bakalan kita jalanin, dan bisa dibilang belum dibilang sukses sih. Cuma maksudnya yang bisa berkembang lah. Betul. Aku kan dari dulu senang yang namanya televisi dari kecil lah. Yeah. Terus senang yang namanya sepak bola. Aku tuh berpikir nanti kuliahnya di sebuah tempat yang tahu televisi dan sepak bola. Itu nggak kejadian karena waktu itu dunia jurnalistik itu jurnalistik cetak ya, zamanku kuliah. Nggak kesampaian ya. Nggak, jadi artinya aku nggak pengen ke dunia jurnalistik seperti itu. Jadi nggak kesampaian, makanya karena bujukan bapakku masuk ke dunia minyak ya akhirnya geologi. Tapi apa yang Mas Gita bisa petik dari akhirnya Mas Gita ngambil geologi, terus tapi walaupun tetap pada akhirnya di passion yang Mas Gita mau gitu. Iya, artinya kita harus tetap menjaga passion kita walaupun kita tidak tidak kuliah di tempat yang itu. Kita tidak belajar di tempat itu, tapi passion itu harus tetap kita jaga. Artinya kalau kita tahu sepak bola ya kita tetap harus bangun pagi tuh cari tahu segala macam tentang dunia sepak bola. Dulu kan susah ya nyari data-data segala macam itu. Karena kadang apa yang kita lewatin dulu di awal itu adalah jalan kita menuju ke depannya. Dan kan? tetap chase your dream itu tetap. Nggak harus teriak-teriak chase your dream, tapi setidaknya berusaha ke arah situ. Dulu kan cita-cita tuh kalau ditanya temanku, lu mau jadi apa sih ngawasin TV terus itu? Pengen jadi komentator waktu itu. Bercanda dulu ngomongnya, tapi akhirnya jadi kenyataan gitu kan. Jadi sekarang itu ya itu tadi. Kalau dulu Batu aku ajak ngomong, sekarang hanya buat sebagai background foto. Atau background liputan. Liputan. Kan Batu-Batu indah itu kan sebenarnya. Lu lucu benar sama teman-teman ke Citarik. Dulu kan ke Citarik di Sukabumi itu kita periksa batu. Sekarang aku sengaja foto dengan latar belakang batunya. Tapi emang bener banget sih ya Mas Gita, kayak dari perjalanan kita itu tuh banyak banget cerita ya akhirnya. Betul. Ya. Mau nggak mau ya kita ini akhirnya, walaupun ya ada nggak enaknya, ada enaknya segala macam, tapi ya harus kita jalani. Iya, gitu bener kan. banget. Dan emang yang dari Mas Gita cerita ini juga pelajaran penting yang bisa kita ambil selain harus ngejaga passion dari apa yang udah kita ambil keputusan, walaupun sebenarnya itu nggak sesuai passion, tetap harus bisa jalanin dengan maksimal, kasih yang terbaik gitu ya, dan untuk bisa ngelangkah lebih jauh lagi ke depannya dan untuk ngejar passion itu. Dan kalaupun kita udah menjalani passionnya itu tetap ada kendala pada saat kita menjalankan passion banget. Karena itu tadi kalau aku bilang dulu kita bisa wawancara pemain Indonesia dengan gampang, pemain luar negeri kan nggak gampang. Aku pernah terlambat liputan tim nasional Inggris press conference di tendanya mereka di Euro 2004. Yang aku lakukan adalah manjat pagarnya mereka loh, tanpa ketahuan. Itu orang Indonesia banget tuh manjat pagar, dan aku tidak melakukannya sendirian. Ada salah satu pembesar tabloid bola yang juga ikut dengan aku. Jadi dia dengan umurnya yang udah 60-an itu dia manjat pagar juga, bayangin. Sama ya. Seru banget sih, emang bener banget yang ini. Jadi kayak nggak boleh nganggep kalau itu udah sesuai passion kita juga bakal mulus-mulus aja ya Mas. Karena banyak banget hal yang di luar dugaan kayak entah itu dari luar maupun dari dalam diri. Kadang tuh kayak ada juga nggak sih kayak ngerasa aduh kayaknya udah mau selesai kadang-kadang aja deh, gitu kadang-kadang aku berpikir waktu aku keluar dari RCTI kan belum pasti aku jadi komentator. Udahlah, kalau nggak jadi komentator siapa tahu bisa balik lagi ke dunia minyak ya, siapa tahu senang teman-temanku gitu kan. Tapi nggak juga ya, ujung-ujungnya ya panggilannya adalah dunia yang sudah kita nikmati, sudah kita jalanin ini terus menerus. Terus waktu Be In Sport juga berakhir, aku pikir aku nggak jadi komentator lagi, tapi ada aja gitu lah. Ada aja jalannya ya, emang sih. Keren Mas Gita, makasih banyak sama-sama Intan. Sangat menginspirasi. Nggak terasa ini udah berapa lama nih kita
udah hampir sejam. Ya, nanti Intan juga tuh. Beberapa tahun kemudian ada yang wawancara Intan dengan segala macam pengalaman Intan. Amin. Kalau sekarang belum bisa. Ya, siapa tahu nanti kan ke Eropa juga bisa. Amin. Tapi sekarang lagi ya mudah-mudahan kondisinya tetap cepat membaik. Kita mulai dari Bali dulu di Januari. Iya, kita mulai dari Bali dulu deh. Kita udah pesan, gila, semua orang aku pesenin dari orang-orang LIB. Ini lagi Mas Gita orang GTS. Belum lagi dari klub belum ku teror nih. Mudah-mudahan akan terjadi ya. Karena apapun kan kita harus melangkah maju, karena nggak bisa terus-menerus berpandangan bahwa pandemi ini akan terus-menerus mengganggu kita. Harus mulai berdamai ya. Iya, harus mulai berdamai karena vaksin sudah dijalankan, prokes sudah dijalankan, seperti pesannya Pak Jokowi ya. Kadang-kadang kita harus berdamai, bukan berdamai artinya membiarkan itu masuk, tapi kita harus benar-benar fighting, karena itu kan virus, apapun akan tetap ada di dunia ini gitu. Susahnya tuh virus nggak akan hilang pertama, terus dia akan selalu bermutasi. Betul, dan kita kan ekonomi harus jalan juga ya. Iya, harus naik walaupun agak drop sih. Selama pandemi drop banget, off-airan jarang. Yang mau ngadain off-air dong. Apalagi 6 bulan pertama ya. Wah, gila Mas, itu terjun bebas. Ingat gak waktu kita akhirnya kembali lagi Liga Champions jalan, kita yang siaran terus-menerus tiap hari itu rasanya lega banget tuh. Iya Mas, kayak kembali ke hidup lagi. Iya betul. Sumpah sih emang keren. Mas Gita, thank you banget. Sama-sama Intan. Keren banget. Yes. Dan buat semuanya makasih banget udah nonton. Mudah-mudahan dari cerita ini banyak pengalaman yang bisa kita sharing ya. Terus banyak juga pelajaran yang bisa dipetik. Mudah-mudahan pokoknya tetap semangat. Apapun itu yang kalian jalani, walaupun itu belum passion, lakuin semaksimal mungkin. Terus tetap juga jaga passionnya, berusaha untuk bisa mengejar cita-cita, karena tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Yes. Ya, Mas. Thank you. Keren. Itu kalimat terakhir keren banget. Tapi itu memang bener sih. Itu bener-bener sebuah kenyataan, dan kalian harus coba lakuin itu, dan itu bener-bener kenyataan. Nggak cuman kalimat template, tapi itu bener kita rasain ya Mas ya, di betul. hidup ini. Beneran. Aku seumuran Intan belum bisa tuh ngomong gitu. Berarti Intan lebih hebat lagi tuh. Saya. Nggak apa-apa Mas. Aman-aman. Oke deh Mas, makasih Mas Gita. Sama-sama. Semuanya makasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, sama share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di episode lainnya, dan jangan lupa juga nonton Bola Insight ya bareng Mas Gita, karena kita ngomongin bola kalau di sana khusus, kalau di sini soal kehidupan aja. Makasih Mas Gita, thank you for watching.